Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa kabar semuanya? Baik ya. Kita hari ini, detik ini, pagi ini mau bicara tentang menjadi seorang writers. Cuma saya nggak tahu, mungkin ada di antara teman-teman yang ada di sini, baik yang cowok maupun yang cewek, niatnya mungkin tidak ikut pelatihan ini, tapi mungkin ingin menunggu pengumuman siapa yang memenangkan lomba penulisan cerpen dan juga poster. Tetapi sebelum kemudian niat kamu itu berubah, saya minta sekitar 30-45 menit sampai 60 menit ke depan, coba kita intens bicara tentang how to be a writer, bagaimana menjadi seorang penulis. Tentu saja kita bicara penulis bukan sekedar penulis SMS, kalau itu saya tidak perlu mengajari kalian, tapi kita bicara tentang menjadi penulis buku. Saya di Solo bikin Burhan Sodik School of Writing, itu semacam kayak kursus sekitar 6 kali pertemuan untuk mengajarkan kepada teman-teman yang mau gabung bagaimana menjadi seorang writers. Tidak cuma sekedar writers sebuah pesan saja atau sebuah status di Facebook, tidak cuma sekedar satu lembar berupa artikel, tapi writing, menulis dalam konteks buku. Karena kalau sudah menulis buku, itu sebenarnya program pecah telur. Seorang penulis kalau dia sudah memecahkan telurnya, mohon maaf kalau saya bicara telur, asosiasinya jangan kemana-mana ya. Kalau pecah telur, sekali telurnya pecah, maka dia akan kepingin untuk memecahkan telur-telur berikutnya. Meskipun kalian pernah menulis, meskipun cuma sekedar antologi, kumpulan cerpen dikumpulin jadi satu, 30 penulis ada di situ, tapi itu sudah ada semacam proud, sudah ada semacam kebanggaan. Apalagi kalau seandainya kamu jalan di toko buku, buku kamu diterbitkan oleh penerbit mayor, bukan lagi penerbit indie. Terus kamu jalan di toko buku, lihat buku kamu dipajang, covernya ada nama kamu di situ, guys. Langsung kamu keluarin HP kamu foto, kamu share ke BlackBerry, kamu share ke Android, ke WhatsApp, ke Facebook, ke YM. Tuh, lihat nama aku, gitu ya. Padahal namanya itu di depannya ada dan kawan-kawan, gitu kan. Aslinya di kakak, ini nama dia. Nah, saya cuma ingin kasih kamu semangat bahwa di Barat itu ada seorang cewek usianya 39 tahun. Saya dapat fakta ini kemarin ketika beli buku, judulnya melejitkan potensi otak dengan kemampuan freedom of writing atau free writing, menulis bebas. Di situ ada seorang cewek usia 39 tahun, seorang redaktur majalah fashion, majalah bacanya saya nggak tahu apakah Elle ataukah Elle ya. Dia kena penyakit namanya stroke. Stroke, tubuhnya itu semuanya kaku, mas. Kepalanya nggak bisa lagi ya digerak-gerakin, kupingnya orang normal aja nggak bisa gerak, apalagi orang stroke ya kan. Kemudian bibirnya, hidungnya, tangannya, kakinya, tubuhnya semuanya nggak bisa gerak. Yang bisa gerak cuma apa? Mata kirinya doang. Cuma mata kiri doang, mata kanan nggak bisa gerak. Tapi kamu bisa percaya atau tidak, dengan kondisi yang kayak gitu, dia bisa menulis buku setebal 180 halaman. Cuma berbaring, tidur, mata kiri doang yang kedip-kedip, tapi dia bisa nulis 180 halaman. Sementara kita, jangankan mata kiri, mata kanan aja masih bisa melotot, ya kan? Bibir kita bisa ngomong, telinga kita bisa dengar, tangan kita bisa bergerak,
bisa pergi kemana-mana. Tapi tidak ada satupun buku yang bisa kita tulis. Caranya gimana? Itu cewek semangatnya kuat. Dia hire seorang penulis untuk menuliskan pikiran-pikirannya. Tugas penulisnya itu cuma duduk seperti ini di samping tempat tidurnya. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, rulesnya adalah, peraturannya, kalau nanti kamu mendikte huruf abjad dari A sampai Z, kalau seandainya tuh yang sakit stroke menghendaki huruf tersebut, maka dia akan kedipin matanya 2 kali. Tapi kalau bukan huruf yang dimaksud, dia cuma kedip 1 kali. Bayangin, pengen nulis kata burhan, itu saja susahnya minta ampun. Mbak A, wah bukan ya, nanti bukan A nih gitu ya. B, oh B, ketik di keyboardnya B. Bayangin habis nulis B, nulis U, C, tik, D, tik, E, tik, R, tik, wah sekali kali kemong gitu kan. Itu cuma bisa kata loh Mbak, burhan. Dari B loncat ke U, susah banget. Tapi dengan model seperti itu, subhanallah, masya Allah, dia bisa menghasilkan 180 halaman buku. Kamu jangan nyindir, itu fontnya ukurannya berapa Pak? Jangan-jangan itu spasinya 2,5. Emang ada 2,5? Spasi fontnya cuma 2. Kita selalu punya banyak alasan untuk mengatakan saya tidak bisa nulis buku. Karena apa? Karena saya sibuk. Saya tidak bisa menulis buku karena apa? Karena saya bukan orang pintar. Kalau kamu orang pintar, kamu ini tolong angin, ya kan? Saya ini bukan orang yang pandai merangkai kata. Terus kamu merangkai apa dong? Bunga. Saya ini bukan tipikal orang yang bisa menerjemahkan pikiran saya dalam kata-kata. Semua itu hanya bagian dari alasan-alasan kita saja. Kalau kamu pergi ke toko buku atau nanti di depan itu ada bazar buku, kamu lihat buku saya misalnya, ya Allah, aku tak ingin sendiri, kamu buka, judulnya cuma kayak gini, gitu kan? Tulisannya cuma kayak gini, kalau gini aja saya juga bisa. Kamu lempar, ini buktiin dong kalau kamu bisa. Setelah itu kamu pulang buka laptop, ketik satu paragraf aja, kalimat pertama itu nggak keluar-keluar. Saya pernah ikut pelatihan yang misi wartawan dari Republika. Jadi wartawan itu susah, kata dia. Susahnya kenapa Pak? Ketika kita lihat ada kecelakaan lalu lintas, plok, gitu kan? Dia sebagai wartawan, naluri wartawannya itu bimbang. Yang dipikir bukan, mati nggak ya? Luka-luka nggak? Enggak. Tapi kalimat pertama apa ya? Berat, 2 orang bergelimpangan, gitu ya? Oh itu kalimat pertama, yang dipikirin di kepalanya itu kalimat pertama. Kalau kamu punya blog, dulu semangat sekali saya nge-blog. Setiap kali saya lihat kejadian, mesti nulis di blog. Dan itu mesti terangan-angan, kalimat pertama saya apa? Dan kebanyakan penulis itu gagal karena dia terlalu perfeksionis dalam kalimat pertamanya. Pada suatu hari, kayak pelajaran SD, ya kan? Pada suatu ketika, baik, ibu saya bilang, alah ibu, gitu kan? Kalau dulu ngabisin kertas Mbak, gitu ya. Sampai di sana itu banyak kertas ya, remet-remet gitu. Tapi sekarang enggak kan? Sudah dapat 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, kok jelek ya? Kontrol A, delete, gitu ya. Nanti kalau galau, kontrol Z balik lagi, gitu ya. Diandung. Nah, jadi seorang penulis itu banyak sekali manfaatnya. Saya pernah, bapak saya itu ditipu sama ibu saya. Kalian pasti pernah ya jalan-jalan, bukan jalan ya, di traffic light ada seorang mas-mas bagi-bagi brosur gitu kan. Selamat Anda mendapatkan hadiah ibu, itu silahkan datang ke kantor kami. Bulan Ramadan panas-panas jam 2 siang, bapak saya sama ibu disuruh pergi ke situ. Selamat Pak, Anda mendapatkan mesin cuci seharga 4,5 juta, silahkan datang ke kantor saya Pak. Oke. Tapi Pak, tolong datang sama ibu ya, jangan datang sendirian. Kenapa? Karena cewek itu beda sama cowok. Cowok itu Mas, kamu pergi ke mall ditawarin ikat pinggang Mas, ikat pinggang ini bisa bikin perut Anda semakin kecil Mas.
Atau mungkin ini kaos kaki mas, kaos kaki hebat mas, ini mas peci hebat, kamu pusing pakai ini sembuh mas, misalnya. Ya kan? Kalau cowok kita bisa, no, saya nggak butuh. Tapi kalau cewek, dipinginkan diskon, ya kan? Karena cewek itu modis, ya kan? Modal diskon. Terus ibu sama bapak saya ke situ, ngapain? Datang, Pak, katanya saya dapat hadiah. Oh iya Bu, silakan duduk dulu Bu. Pak silakan duduk. Namanya sales itu kalau nggak kita ngomong nggak keren, karena kebanyakan sales itu minumnya oli, jadi ngomongnya cepet, ya kan? Pak, Bu, Anda mendapatkan kulkas. Cuma sarannya Pak, Anda harus beli mesin kami, namanya mesin penyaring air Pak. Harganya sekitar 4,5 juta. Wah, saya nggak punya uang. Oke Pak, kalau Bapak nggak punya uang, Bapak cukup bayar DP-nya aja Pak, 250.000. Bapak sudah pengen pulang, Pak, saya nggak tertarik mas. Ibu, nggak apa-apa, kan cuma 250.000, bayar aja. Akhirnya dibayar 250.000. Salesnya bilang, Pak, sebagai tanda jadi, Bapak saya kasih jam dinding Pak. 250.000, cuma dapat jam dinding mas. Pulang, panas-panas naik motor, telepon saya, aku habis ditipu, bayar 250.000, cuma dapat jam dinding. Saya tahu Pak, mana nomor teleponnya? Saya telepon. Pak, saya anak yang tadi Bapak tipu, 250.000 dapat jam dinding. Saya mau ke sana, saya mau ngambil duitnya Bapak saya. Oh iya, siap Mas, silahkan datang ke sini. Saya datang ke situ Pak. Ya Pak, saya tadi yang telepon, saya mau ambil duit Bapak saya 250.000 karena sudah Anda tipu seperti ini. Oh maaf ya Mas, baru saja manajer keuangan saya pergi ke Surabaya. Surabaya, orang tadi baru ngobrol sama saya kok. Iya bener, baru saja Mas pergi ke Surabaya. Jadi nggak bisa nih 250, nggak bisa. Gini aja Mas, nama Mas siapa? Perusahaan Mas ini namanya siapa? Saya mau tulis di koran. 27 koran nasional akan saya tulis surat membaca nama perusahaan kamu dan nama kamu. Bahwa kamu telah nipu rakyat kecil. Loh, Mas ini siapa? Saya nulis buku Mas. Oh, nulis buku ya? Iya, sebentar ya Mas. Ya masuk. Ya bawa uang 250.000. Kayaknya sudah pulang Mas manajer saya dari Surabaya. Ya. Ini uangnya Mas 250.000. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kita pulang tuh. Penulis itu nggak bisa diremehkan. Teman saya ketilang polisi. Dia udah bener, udah bawa helm, udah bawa K92, lampu merah, dia berhenti. Tapi dia tilang, gitu. Nyari-nyari kan polisinya. Maaf, selamat siang, gitu kan? Kalau polisi selamat siang, ya. Tahu kesalahan Anda? Enggak, gitu ya. Kita kan biasanya tahu kesalahan Anda, iya Pak, saya salah Pak, gitu kan? Kamu bilang aja, tahu kesalahan Anda? Tidak Pak, salah saya apa Pak? Anda begini-begini, sebentar Pak. Bisa lihat nama dada Anda Pak? Nama dada di sini kan ada Suparno misalnya. Maaf ya Pak, saya potret. Potret sebentar Pak. Cekrek. Ya. Saya tuh punya Facebook saya itu temannya 5.000 Pak. Ya. Kemudian saya punya blog itu sehari 100 orang. Kemudian saya punya akses ke jurnalis. Saya punya teman-teman wartawan tadi. Foto Bapak ini nanti saya tempel di Facebook saya. Saya tulis sedikit tentang kronologi kejadian kenapa saya ditilang, gitu ya. Jadi kemudian oh ya sudah Mas terus saya. Itu untungnya kalau itu jadi seorang writers itu nggak bisa diremehkan sebenarnya, ya. Dan akan ada banyak sekali keuntungan lain. Misalnya ini saya comot dari beberapa website tentang fenomena kecil-kecil punya karya, anak-anak kecil SD gitu ya.